warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu pembangunan ekonomi komparatif. A. Mendefinisikan negara-negara berkembang. Definisi dari negara-negara berkembang adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Beberapa lembaga internasional meliputi Organization of Economic Cooperation and Development dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun klasifikasi negara berdasarkan status ekonominya yang dibuat oleh Bank Dunia. Klasifikasi sebagai negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah bawah, negara berpendapatan menengah atas, negara OECD berpendapatan tinggi, dan negara berpendapatan tinggi lainnya. Bank Dunia memberikan pengertian negara berpendapatan rendah didefinisikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita pada tahun 2008 sebesar kurang dari $975. Pembedaan khusus di antara negara-negara berpendapatan menengah atas dan negara-negara berpendapatan tinggi baru dengan menggolongkan negara-negara yang telah berhasil membangun sejumlah sektor manufaktur yang relatif maju sebagai negara industri baru. Cara lain untuk mengklasifikasikan negara-negara di dunia berkembang adalah berdasarkan tingkat utang internasional mereka. Dan Bank Dunia telah menggolongkan negara-negara ini sebagai negara berutang sangat banyak, berutang sedang, berutang sedikit. UNDP menggolongkan negara dengan kategori rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi berdasarkan tingkat pembangunan manusia, mencakup tingkat pencapaian kesehatan dan pendidikan. Klasifikasi lain yang digunakan secara luas adalah negara paling tidak berkembang, yang digunakan oleh PBB. Suatu negara termasuk dalam klasifikasi ini memiliki semua kriteria berikut: pendapatan rendah, modal manusia rendah, dan kerentanan ekonomi tinggi. Klasifikasi PBB khusus lainnya, negara berkembang tidak berpantai. B. Indikator dasar pembangunan, pendapatan real, kesehatan, dan pendidikan. Paritas daya beli. Sejalan dengan skema klasifikasi negara berbasis pendapatan yang ditetapkan Bank Dunia, pendapatan nasional bruto per kapita yaitu ukuran paling umum dari semua level aktivitas perekonomian yang sering digunakan sebagai indeks kesejahteraan relatif ekonomi orang-orang di berbagai negara. Ukuran ini dihitung sebagai jumlah nilai tambah domestik dan luar negeri yang diperoleh warga negara tanpa dikurangi dengan penyusutan atas persediaan modal, produk domestik bruto, mengukur jumlah nilai akhir output yang dihasilkan aktivitas perekonomian baik yang digunakan oleh warga negara maupun non-warga negara. Dengan demikian, GNI terdiri dari atas GDP ditambah dengan selisih pendapatan yang diterima warga negara dari luar negeri untuk pelayanan faktor barang dan jasa tenaga kerja, setelah dikurangi dengan pembayaran kepada non-warga negara yang berkontribusi terhadap perekonomian domestik. Apabila terdapat banyak pihak non-warga negara yang memainkan peran penting dalam perekonomian domestik, maka selisih akan signifikan. Para peneliti berusaha membandingkan GNI dan GDP relatif dengan menggunakan paritas daya beli. Ketimpangan nilai tukar sebagai faktor konversi. PPP dihitung dengan menggunakan seperangkat harga internasional yang umum berlaku bagi semua barang dan jasa. Secara sederhana, paritas daya beli didefinisikan sebagai jumlah satuan mata uang asing yang diperlukan untuk membeli kuantitas barang dan jasa yang sama di pasar lokal negara berkembang dibandingkan dengan apa yang dapat dibeli dengan $1 di Amerika Serikat. Dalam praktik dilakukan penyesuaian untuk membedakan harga-harga relatif yang berlaku di antara berbagai negara sehingga standar hidup dapat diukur secara akurat.
Indikator kesehatan dan pendidikan. Selain rata-rata pendapatan, dipandang perlu menilai rata-rata kesehatan dan pencapaian pendidikan suatu negara yang mencerminkan kapasitas inti. Indikator dasar pendapatan kesehatan, harapan hidup, tingkat kekurangan nutrisi, tingkat mortalitas anak di bawah umur 5 tahun, dan perkiraan tingkat kelahiran, serta pendidikan, tingkat melek aksara laki-laki dan perempuan. Tingkat harapan hidup adalah rata-rata usia anak-anak setelah memperhitungkan rasio kematian yang umum terjadi pada kelompok bayi baru lahir. Kekurangan nutrisi berarti mengkonsumsi makanan terlalu sedikit untuk mempertahankan tingkat kegiatan normal. Keadaan ini sering disebut dengan masalah kelaparan. Tingkat fertilitas yang tinggi dapat disebabkan sekaligus akibat dari keterbelakangan, sehingga tingkat kelahiran juga dilaporkan sebagai indikator tingkat melek aksara. Adalah jumlah laki-laki perempuan dewasa yang dilaporkan atau diperkirakan memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis. Umumnya, jumlah mereka yang melek aksara fungsional lebih rendah dibanding dengan jumlah yang dilaporkan. C. Ukuran holistik taraf hidup dan kapabilitas. Indeks pembangunan manusia tradisional. Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosioekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report. Perbuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia. HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 1 sampai 0 berdasarkan pada 3 tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu masa hidup yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir, pengetahuan yang diukur bobot rata-rata tingkat melek aksara, bobot 2/3, dan rasio paritas sekolah bruto dengan bobot 1/3, serta standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun. Pendapatan. Perhitungan HDI tradisional mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali ditetapkan. Salah satu manfaat utama HDI adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat bekerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula. HDI menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendapatan lebih besar dibanding dengan perbedaan dalam indikator pembangunan lainnya, paling tidak di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, HDI mengingatkan kita bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia yang dalam arti luas, bukan sekedar pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara seperti negara-negara produsen minyak yang berpendapatan tinggi telah dinyatakan mengalami pertumbuhan tanpa pembangunan. Kesehatan dan pendidikan adalah input bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia atau human capital, yang berarti investasi produksi dalam sumber daya manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting dari upaya pembangunan. Masih terdapat kritik dan kelemahan HDI. Salah satu di antaranya adalah angka paritas sekolah bruto dalam banyak kasus seringkali melebih-lebihkan jumlah tahunan sekolah, karena banyak negara yang seorang peserta didik yang mengawali pendidikan sekolah dasar dihitung bersekolah tanpa mempersoalkan apakah ia nantinya akan putus sekolah atau tidak pada tingkat selanjutnya. HDI memiliki kecenderungan kuat meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita dengan negara-negara yang lebih kaya dalam bervariasi dan lebih banyak dalam bidang kesehatan dan pendidikan, yang berarti tambahan modal manusia ini mempertinggi produktivitas.
Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, indeks baru ini memiliki 8 perubahan penting, yang masing-masing memiliki kelebihan dan juga potensi kelemahan. Yang pertama, pendapatan nasional bruto per kapita menggantikan produk domestik bruto per kapita. Yang kedua, indeks pendidikan telah dirubah secara keseluruhan. Yang ketiga, pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru lainnya yang agak ambigu. Ukuran ini merupakan peramalan yang dilakukan oleh PBB, bukan pencapaian. 4. Dua komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan, yaitu angka melek aksara dan partisipasi sekolah, tidak digunakan lagi. 5. Patokan tujuan atas nilai maksimum di setiap dimensi dinaikkan sampai pada nilai maksimum dibandingkan batas angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya. 6. Patokan tujuan nilai bawah bagi tingkat pendapatan yang telah dikurangi. 7. Perbedaan kecil lainnya adalah ketimbang menggunakan logaritma umum yang mencerminkan manfaat pendapatan marginal yang semakin menurun, HDI baru sekarang memakai logaritma natural, seperti yang digunakan dalam persamaan kelima kotak kedua. Hal ini mencerminkan cara yang lebih umum dilakukan dalam pembuatan indeks. 8. Barangkali perubahan yang paling berdampak adalah perhitungan HDI dengan rata-rata geometri yang akan kita bahas. Menghitung NHDI. Penggunaan rata-rata geometri dalam NHDI merupakan hal yang sangat penting. Ketika menggunakan rata-rata aritmatika dalam HDI, kita harus mengasumsikan bahwa komponen pendapatan, kesehatan, dan pendidikan ini bisa saling mensubstitusikan dengan sempurna. Perhitungan baru ini dapat menjelaskan beberapa utuh kinerja suatu negara dalam ketiga dimensi. D. Karakteristik negara-negara berkembang, keragaman, dan kesamaan. Yang pertama, standar hidup dan produktivitas lebih rendah. Yang kedua, tingkat modal manusia lebih rendah. Yang ketiga, tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut lebih tinggi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Yang kelima, fraksionalisasi sosial yang lebih besar. Yang keenam, jumlah penduduk di pedesaan yang lebih besar maupun memiliki tingkat migrasi desa ke kota yang lebih cepat. 6. Tingkat industrialisasi dan ekspor barang yang lebih tinggi. 7. Kondisi geografi yang menghambat. 8. Pasar terbelakang. 9. Dampak kolonial yang tersisa dan hubungan internasional pindah setara. Perbedaan antara negara berpendapatan rendah saat ini dengan negara maju pada tahap awal. Yang pertama, anugerah sumber daya alam dan manusia. Yang kedua, pendapatan per kapita dan tingkat GDP dalam kaitannya dengan negara lain di dunia. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, jumlah distribusi dan pertumbuhan penduduk. Yang kelima, peran historis migrasi internasional. Yang keenam, manfaat perdagangan internasional. Yang ketujuh, kemampuan pengembangan ilmu dasar dan teknologi. Yang delapan, efektivitas lembaga domestik. F. Apakah standar hidup negara berkembang dan negara maju semakin mendekati kesetaraan? Tak diragukan lagi bahwa negara-negara yang sekarang maju telah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi selama rata-rata lebih dari 2 abad dibandingkan dengan negara-negara berkembang, suatu proses yang dikenal dengan divergensi. Dalam membandingkan kinerja pembangunan di antara negara-negara berkembang serta di antara negara-negara maju, dan negara-negara berkembang layak untuk mempertimbangkan ada tidaknya petunjuk terjadinya konvergensi standar hidup di negara-negara berkembang
yang dengan berbagai upaya keras membangun perekonomian dengan negara-negara maju. Konvergensi relatif negara. Pendekatan yang diterapkan secara luas adalah dengan hanya mengkaji apakah negara-negara yang lebih miskin mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada negara-negara yang lebih kaya. Jika iya, negara-negara miskin itu telah berada pada jalan yang akhirnya akan memungkinkan mereka untuk menyusul tingkat pendapatan negara-negara kaya. Pada saat yang sama, kesenjangan pendapatan relatif akan menyempit karena pendapatan negara-negara yang lebih kaya akan berlipat lebih kecil dari pendapatan negara-negara yang lebih miskin. Yang kedua, konvergensi absolut negara. Artinya, meskipun persentase pendapatan rata-rata negara berkembang lebih besar ketimbang pendapatan rata-rata negara maju, memungkinkan perbedaan masih akan tetap lebar untuk beberapa waktu sebelum akhirnya mulai mengecil. Proses konvergensi absolut negara merupakan standar yang lebih kuat ketimbang proses konvergensi relatif negara-negara. Konvergensi relatif negara yang diseimbangkan dengan populasi. Tingginya tingkat pertumbuhan di Cina dan India sangat penting disimak karena sepertiga penduduk di dunia hidup di dua negara tersebut. Pendekatan ini memunculkan pertanyaan tentang kadar pentingnya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara dibandingkan dengan jumlah penduduk atau populasi secara proporsional. Tren pertumbuhan ekonomi penduduk sekarang yang juga akan semakin cepat, sehingga berdampak pada tren baru menunjukkan konvergensi global atau sebaliknya. Mereka dan wilayah-wilayah berkembang lainnya mungkin juga mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga perekonomian global dapat kembali ke periode divergensi. Semua tren ini perlu diamati dengan seksama. Konvergensi dunia sebagai satu negara. Pendekatan terakhir yang sangat berbeda untuk mempelajari konvergensi adalah dengan mengasumsikan bahwa dunia seolah-olah merupakan satu negara. Perbedaannya yang paling penting dibandingkan dengan pendekatan konvergensi negara yang setimbangkan populasi, bahwa studi konvergensi dunia sebagai suatu negara juga dapat memperhitungkan perubahan tingkat ketimpangan yang terjadi di dalam negara serta antar negara. Secara khusus, besarnya kesenjangan pendapatan yang terjadi di antara pendapatan di pedesaan dan perkotaan memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya menemukan divergensi global melalui pendekatan ini. Akan tetapi, hampir semua ilmuwan dan perumus kebijakan memandang pembangunan sebagai proses yang terjadi di tingkat nasional, sehingga studi konvergensi negara mesti tetap jadi standar. G. Penyebab jangka panjang pembangunan komparatif. Yang pertama, melalui keadaan geografis yang mencakup iklim, mempengaruhi ciri-ciri lokal, jenis kolonial yang dibangun, misalnya potensi risiko pemungkim seperti kematian, akan mempengaruhi rezim kolonial. Lembaga prakolonial akan juga mempengaruhi rezim kolonial. Keberlimpahan tenaga kerja, struktur produksi, dan potensi keunggulan komparatif prakolonial akan mempengaruhi rezim kolonial. Evolusi dan waktu yang dimulainya membangun Eropa akan mempengaruhi rezim kolonial. Berdasarkan rezim kolonial tersebut akan mempengaruhi kualitas lembaga pasca kolonial. Akan terjadi ketimpangan, akan mempengaruhi modal manusia, kualitas barang publik, pasar yang berfungsi baik, masyarakat yang maju, yang efektif. Dari hasil tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan pembangunan manusia. Sekian penjelasan saya mengenai bab 2, yaitu pembangunan ekonomi komparatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.